Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim, pendamping PKH Kecamatan Wani Tenggar, Kabupaten Gunung Kepulauan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai materi pada kesempatan ini, mari pertama-tama kita harus membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjadi ayah dari pertama sampai pada sesi ini, yaitu tentang mencegah kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ya, Bapak Ibu sekalian, pasti pernah ya di ketika menyuruh anak berkata tidak mau, ketika menyuruh anak kamu pergi MS tidak mau, dibantah-bantah oleh anak. Motor kenapa itu? Berarti ibu belum tuntas mempraktekkan materi sebelumnya. Ya. Jadi ketika di materi ini satu stimulus juga untuk kita orang tua, bagaimana kita bisa memperlakukan anak dengan baik. Sehingga memang yang pertama harus kita tahu dalam pelajaran ini adalah apa itu anak. Ya, apa itu anak? Jadi ada beberapa pengertian di sini, yaitu secara aturan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 ya, tentang anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Kenapa belum berumur 18 tahun? Karena diasumsikan mungkin bahwa kalau sudah 18 tahun sudah mengalami itu sudah dewasa. Ya. Kemudian ada namanya hak-hak anak. Jadi anak karena dia manusia, dia juga punya hak asasi yang melekat pada dirinya. Sehingga yang pertama itulah masalah hak martabatnya, kemudian kerohaniannya dia tentang sifat Tuhan Maha Esa, sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang seolah merupakan suatu holstein. Ya. Kemudian hak-hak juga yang dapat diartikan itu pertama adalah hak dia untuk maksudnya diberikan oleh Tuhan yang mana yang tidak bisa kita langgar meskipun kita orang tua. Karena hanya secara biologis kita orang tua, tapi ketika kita lahir di dunia ini maka kita semua secara humanity kita sama. Kita punya kulit, kita punya ketika sakit juga sakit. Ya. Oke, jadi paham ya? Kemudian di papan ini, di riset ini sebenarnya sudah dibagi 5 klaster anak, yaitu hak-hak anak. Pertama itu hak sipil dan kebebasan. Artinya bahwa anak mempunyai hak juga untuk bagaimana menjadi warga. Ya, tidak bisa kita bilang jangan kau begini secara harus di rumah, Anda bisa. Yang kedua, klaster lingkungan keluarga pengasuhan alternatif. Ya, yang ketiga adalah klaster kesehatan kesejahteraan dasar. Keempat adalah pendidikan, waktu dan kegiatan budaya. 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Jadi, saya rasa ini bisa ibu pahami ya. Kemudian di sini coba perhatikan 31 hak-hak anak. Ya. Jadi karena dia anak sehingga mempunyai hak yang banyak pula. Yang pertama bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua, misalkan dan lain-lain terkait dengan perlindungan. Ya. Jadi perlindungan hak itu bisa terpenuhi hak-haknya anak Bapak Ibu sekalian kalau seandainya kita lindungi hak-haknya. Karena orang yang melindungi pertama adalah kita sebagai orang tua. Sebelum orang lain yang melindungi hak-haknya dan zolimi, maka kita yang pertama-tama harus melindungi hak-hak anak kita. Hak yang pertama adalah hak pribadi. Yang kedua adalah dari tindakan pengkabaran sewenang-wenangan. Ini biasa-biasanya ini dari perampasan kebebasan. Perampasan kebebasan itu bisa juga dilakukan oleh orang tua. Kadang kita terlalu mengekang anak. Hak kebebasannya tidak ada sebagai manusia. Selanjutnya hak dari siksaan fisik dan non fisik, yaitu kita bahas tentang masalah kekerasan.
Ya, tadi itu bicara hak. Ya. Kemudian kita berbicara masalah kekerasan. Apa itu kekerasan anak? Ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita karena terpengaruh oleh budaya, terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat, sehingga yang kita lakukan terhadap anak itu mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tapi secara tidak langsung sebenarnya kita anak itu mengalami kekerasan. Kekerasan di sini yang dimaksud adalah seluruh tindakan ya yang mengakibatkan penderitaan, entah itu fisik, entah itu psikis, atau dan mental dan seksual. Seksual juga maksud. Ya. Bisa dilihat. Maksudnya adalah perlakuan salah itu apa? Ya. Kalau kekerasan itu kan salah. Kenapa salah? Bapak Ibu sekalian harus Bapak tahu dulu. Bapak Ibu sekalian atau Ibu sekalian harus tahu bahwa yang salah itu bang. Kenapa salah? Berarti melanggar kaidah-kaidah ilmiah atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena Tuhan memberikan kita tanggung jawab ya untuk kita lindungi dan kita jaga. Kalau itu kita abaikan berarti kita melakukan namanya kesalahan atau kekerasan. Ya, kemudian adalah efek dari kekerasan itu. Tadi itu adalah tentang bagaimana itu kekerasannya. Sekarang apa efeknya? Kalau kita lakukan kekerasan, ya ada beberapa di sini yaitu ya efeknya fisik. Jadi kekerasan itu kekerasan fisik. Bagaimana kekerasan fisik? Ya seperti kita memukuli, menyakitinya, yang berkaitan masalah ini lebam-lebam kita pukul ya. Kemudian psikis itu tertingkat masalah psikologi. Ya, contoh kecil begitu. Kalau anak, ya, ibu biasa terbiasa kita, ya, itu maka anak itu cenderung dia akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Kemudian seksual itu seperti kita berbuat yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Ini rawan sekali, ya. Tidak mengenal di jalanan, tidak mengenal di rumah, tidak mengenal di pesantren, di sekolah, bahkan di mana-mana pun tempatnya. Ini kadang bisa terjadi. Apa efeknya daripada kekerasan fisik ini? Yang pertama, contoh-contohnya memukul atau mencubit, menangkap, menendang, menginjak-injak, menguncang-uncang barang anak, memasukkan cabai ke mulut. Jadi yang coba-coba itu masukkan cabai itu masuk undang-undang kekerasan anak itu. Ya. Kemudian secara psikis, melototi anak. Itu melototi itu mempengaruhi psikis. Mengangkat ke anak bodoh, tuli ya itu juga ya. Membandingkan membenci anak secara kemarahan. Jadi jangan karena Anda bertengkar menjadikan anak sebagai korban seperti ini. Kemudian tidak menegur anak itu tidak tahu apa-apa, sebelumnya harus meskipun dia berbuat salah semaksimal mungkin kita untuk selalu menegurnya, ya seperti materi-materi sebelumnya. Kemudian seksual ini ya seperti pantat dicolek ya itu. Jadi jangan coba-coba mencolek putri sebenarnya melanggar. Alat kelamin di raba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, diseling dan lain-lain. Ya, bisa dipahami. Jadi itu adalah seluruh materi ini terkait masalah pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ini materi ini sangat penting sekali karena sehingga apalagi kita di bagian Indonesia Timur ini selalu melihat kebiasaan-kebiasaan bahwa anak itu harus bekerja ekstra, anak itu karena kita budaya kita keras, tapi semaksimal mungkin bahwa kita sadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Mendidik anak itu tidak harus dari kekerasan, tapi mari kita mendidik anak dengan hati kita dan kebaikan kita
sehingga orang tua yang baik adalah mencontohkan hal-hal yang baik agar anak menjadi baik pula, dan selalu melindungi hak-hak anak, ya. Kemudian memperhatikan anak masing-masing dipenuhi hak-haknya. Saya rasa demikian, ibu sekalian ya. Ya. Jadi sebelum kita menutup sesi ini, kita akan ketemu dengan depannya, tapi alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing supaya kesempatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa. Selesai. Oke, saya Malik Ibrahim mengucapkan undur diri. Kita akan ketemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.